Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Namanya ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkirun wa al-intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. Ibadi wa jalla qurbi mardati wa thawabi Allahumma akrina min nuril fahmi wa harishna min dhalillahi bi rahmatika ya rabb. Amin. Oke, sekarang kita ini ya. Fil wajib al-muharram al-mukhayyara ini. Ya, sekarang kita sampai kepada permasalahan mas'alatun ya. Dalam permasalahan wajib dan haram yang ada yang disuruh milih ya. Dua kewajiban tapi disuruh milih. Pukullah Zaid atau Ali ya, disuruh milih ya, mending pukul salah satunya. Itu gimana? Nanti disebutkan di sini permasalahannya ya. Oke, mas'alatun bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'iri sholin bid darin amin. Al-amru bi adi asya yujibuhu mubhaman indana. Ya, al-amru perintah ya. Perintah bi ahadi asya ya, bi ahadi asya dengan salah satu di antara banyaknya perintah ya. Ya, perintah dengan salah satu di antara banyaknya sesuatu yang diperintahkan ya. Misalnya diperintahkan untuk mandi, diperintahkan untuk mencuci, diperintahkan untuk masak, itu kan. Tapi diperintahkan salah satu saja, kamu mandilah atau masaklah atau nyucilah. Itu kan al-amru bi ahadi asya. Ya, perintah terhadap salah satu di antara banyaknya pilihan, kita kayak gitu ya. Perintah di antara salah satu banyak pilihan, yujibuhu mubhaman indana. Nah, itu mewajibkan ya. Ya, itu perintah tersebut berfaedah apa? Berfaedah wajib. Ya, berfaedah wajib terhadap semua tadi tapi mubham. Ya, tapi mubham itu ya enggak samar maksudnya, masih belum diketahui ya. Mubham maksudnya masih tidak ada kewajiban tertentu. Misalnya kayak tadi ya, disuruh untuk memasak atau mencuci atau mandi. Nah, perintahnya yang mana? Yang wajib yang mana? Perintah kan berfaedah wajib ya. Kalau kita tahu dulu itu perintah itu yufidul wujub ya. Al-amru yufidul wujub. Tapi perintahnya yang mana? Mubham. Mubham dalam artian kita nggak tahu yang mana. Ya, mubham ya. Mubham dalam artian masih belum jelas, tidak tertentu. Yang intinya kalau kita melakukan salah satunya berarti gugur kewajiban, ininya kayak gitu. Jadi kewajibannya mubham ya, berfaedah wajib tapi wajibnya itu mubham. Mubham dalam artian tidak tertentu ya, tidak ada sesuatu yang tertentu ya, karena disuruh milih salah satunya berarti kan mubham ya, berarti kan belum jelas, tidak ada, bukan belum jelas ya, tidak tertentu gitu loh, tidak tertentu. Indana ya, kalau indana berarti hilafnya sama Mu'tazilah ya kalau indana itu. Nah, coba kita baca syarahnya. Al-amru bi asya ya, muayyana ya, perintah terhadap salah satu di antara banyaknya perintah yang tertentu ya, kayak tadi itu ya, kamu mandilah atau nyucilah atau masaklah ya. Nah, atau ya kama fi kafaratul yamin, sebagaimana kafaratul yamin ya, ketika sumpah kemudian melanggar sumpahnya kan ada kafarohnya. Fa'id amu fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin kan ya. Au min ausati ma tutimuna ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabah ya. Jadi disuruh milih kan, kalau apa kafaratul yamin kan, kamu ada kalanya it'amu masakin ya, memberi makan orang miskin, atau au kiswatuhu ya, atau memberikan mereka baju, au tahrir raqabah, atau kamu membebaskan budak. Nah, ini kamu disuruh milih salah satunya, terserah ya. Tapi ketika kamu memilih salah satu maka gugur nanti kewajibannya. Yujibuhu, maka perintah seperti ini juga berfaedah wajib sama. Sebagaimana amar-amar perintah-perintah yang lain yang enggak pilihan seperti ini ya. Itu sama berfaedah wajib. Yujibuhu al-ahad ya. Maka wajib ya. Wajib ya. Di antara tiga tadi, yang mana yang wajib ya? Salah satunya al-ahad ya, salah satunya ya mubhaman, tapi secara mubham tidak tertentu. Ya, terserah.
ya tidak tertentu, ya. Ya, apa membebaskan budaknya atau apa memberi baju atau memberi makan terserah ya. Jadi mubham ya. Jadi tidak tertentu. Jadi tidak tertentu. Intinya kalau melakukan salah satu dari 3 tadi itu maka gugur nanti kewajibannya. Wa huwa al-qadrul mustarak bainaha fi dimni ayyi'in minha. Wa huwa ya apa namanya salah satu di sini kewajiban di sini itu adalah qadrul mustarak ya. Qadrul mustarak antara 3 tadi ya, antara kalau kafaratul yamin antara 3 tadi ya. Kayak manusia. Manusia kan qadrul mustarak antara manusia semua orang yang ada di muka bumi ya. Manusia itu kan qadrul mustarak kan ya. Suatu kadar yang di sana mencakup semua makna manusia seperti Zaid, Mas Yunus, Mas Ahmed, Tadia dan lain sebagainya itu semua adalah qadrul mustarak daripada manusia. Nah, begitu juga ahad di sini. Ahad di sini adalah qadrul mustarak di antara 3 pilihan tadi. Ya kalau kafaratul yamin ya, memberi makan, memberi baju atau membebaskan budak. Begitu juga haid. Haid itu kan qadrul mustarak kan? Makna haid itu kan ada yang al-qur'u ya. Qur'u itu kan kalau orang yang iddah ya. Kalau orang yang iddah itu kalau di Al-Qur'an salah satu qur'u kan kalau orang yang iddah itu dia bisa haid itu salah satu qur'u. Itu kan berbeda pendapat ya. Secara bahasa al-qur'u itu kan qadrul mustarak ya, mencakup bisa makna bisa makna suci, bisa makna haid. Nah, kayak gitu qadrul mustarak ya. Jadi kayak gini ya. Jadi ahad ini qadrul mustarak antara makna yang mencakup di sana. Ya, makna yang tercakup di sana ya. Kalau kafaratul yamin ya, salah satu dari kafaratul yamin berarti mencakup 3 tadi ya. Memberi makan, membebaskan budak dan memberi baju. Fidim ni ayyamin minha ya. Ya, yang mencakup di fi ayyamin minha ya, yang mencakup 3 tadi ya, terserah nanti seandainya salah satunya dipilih dan dilakukan maka gugur kewajibannya. Li'annahu al-ma'mur. Ya, karena itu yang diperintahkan. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya permasalahannya ya. Paham ya? Belum dikit-dikit Ustaz. Kalau dikit-dikit sih harus banyak lah, harus paham semua ya. Jadi kan intinya kan perintah tapi perintahnya itu disuruh milih. Ada 3 pilihan, kamu mandio atau masao atau nyucio. Nah, itu perintah. Nah, perintah kan dalam usul fikih kan berfaedah apa? Berfaedah wajib. Nah, maka di sini juga berfaedah wajib. Tapi yang diwajibkan yang mana? Nah, yang diwajibkan salah satunya. Secara apa? Secara mubham, nggak tentu. Ya mubham itu kan nggak samar, nggak tentu. Misalnya ya pokoknya ini salah satu di antara 3 itu. Kan nggak tentu berarti kan? Mubham, tidak tertentu. Sekiranya kalau kita melakukan salah satunya, memilih salah satunya, kalau kayak kafaratul yamin tadi, maka nanti gugur. Nanti gugur. Jelas ya? Oh iya, bisa. Qadrul mustarak ini apa ya? Qadrul itu adalah kadar, mustarak itu adalah gabungan ya. Mustarak istirok kan syarikah ya. Join ya. Ya kayak manusia itu Mas. Manusia itu kan qadrul mustarak dari banyaknya manusia, makhluk yang ada di muka bumi ini, manusia ya. Manusia itu adalah qadrul mustarak daripada kita ya. Saya, Muhammad, Ahmad, ya, Zaid, Ali, Luna, dan semua orang-orang yang ada di muka bumi ini adalah qadrul mustarak daripada manusia. Gimana Ustaz? Bainaha fi dhimni ayyin muayyanin minha. Tadi gimana Ustaz? Wahwanya kan kembali kemana? Wahwanya kan kembali ke ahad. Wahwanya yang diperintahkan salah satunya kan, ya. Wahwa salah satunya, wahwa ya salah satu yang diwajibkan itu, ya. Salah satu yang diwajibkan itu adalah kadar ya yang mencakup yang masuk dalam kategori 3 tadi, yang masuk dalam arti kafaratul yamin ini tadi 3 ini berarti ya fidim ni ayyim minha ya, yang berada di kandungan salah satu dari 3 tadi. Dalam artian apa? Dalam artian ketika kita melakukan salah satu dari 3 tadi
ya, mencuci atau mandi atau atau memasak, berarti ya itu sudah gugur kita. Ya. Qadrul mustarok ini kan apa namanya Mas ya? Nanti kan ada Mas ya. Ada namanya pembagian kata ya. Pembagian kata di mantik itu kayaknya ada. Ada namanya pembagian kata itu ada murodif. Kalau murodif itu kan satu makna apa? Satu makna dua kata ya. Satu makna dua lafaz ya. Pembagian lafaz. Pembagian lafaz itu ada berapa ya? Lupa saya. Intinya itu ada yang namanya murodif. Kalau murodif itu kan satu makna dua kata kayak duduk. Duduk itu kan bisa berarti julus atau kuud ya. Jalasa atau ada ya enggak? Itu namanya Rokap. murodif. Murodif. Tat. Namanya Kafaratul yamin artinya Ustaz? Kasus apa? Gimana Mas? Kafaratul yamin. Antum ini mau bahas yang mana sih? Enggak, Ini saya lagi nerangin. Oh, sama ya udah selesai kan terangannya? Gimana? Antum mau yang mana? Mau yang mana? Yang nggak Tadi paham yang mana? udah selesai belum terangannya? Enggak, antum yang mau yang mana, Mas? Mau yang mana? Kafaratul yamin saat artinya apa? Lah, kafaratul yamin itu kan itu kafaro kan? Antum tahu kafaro nggak? Tahu Ustaz? Iya, kafaratul yamin. Yamin kan sumpah. Kafarohnya sumpah. Ketika antum melanggar sumpah antum berarti wajib kafaro. Oke, Ustaz. Wajib tiga pilihan kan? Tadi udah saya bacakan ayatnya berkali-kali. It'amu asyarati masakin memberi makan 10 orang miskin atau kiswatuhu ya, atau memberikan mereka baju atau membebaskan budak. Nah, itu kan disuruh milih salah satu. Ya kayak gini itu contoh-contoh saja, contoh daripada apa namanya permasalahan ini, kafaratul yamin ya. War qadul mustarak bainaha ya. Nah, salah satu di sini itu adalah qadul mustarak antara tiga ini, kafaratul yamin tiga ini tadi itu, memberi makan, memberi baju atau membebaskan budak. Di awal makmur karena itu yang diperintahkan. Oke? Bisa Ustaz, bisa. Wakil yujibu muayyanan indallah. Ya, ada yang mendapat ini wajib tapi wajibnya nggak samar. Menurut kaul yang asoh kan samar ya. Samar dalam artian kita nggak tertentu di antara tiga itu terserah kita milih mana. Itu kan samar namanya. Tapi menurut kaul di sini itu muayyan tertentu, tapi hanya Allah yang tahu. Ya, kita nggak tahu. Ya, kayak kita tadi kafaratul yamin itu ketika melanggar sumpah kan wajib disuruh milih salah satunya. Mubham menurut kita kan terserah milih mana kan. Tapi menurut pendapat yang kil ini tertentu, sebenarnya tertentu itu. Ada yang wajib ya, tertentu itu. Ya, ya kemungkinan ada tiga itu, ada kalanya tertentunya itu memberi makan, ada kalanya memberi baju, atau ada kalanya membebaskan budak. Tapi hanya Allah yang tahu, indallah. Kita nggak tahu. Wa in fa'alahal mukallaf al muayyan fadzaka. Jika ketepaan kita yang melanggar sumpah itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diketahui Allah, yang ditentukan Allah, misalnya yang ditentukan Allah itu misalnya ya kafarat memberi makan orang miskin. Kebetulan kita memilih orang miskin, memberi makan orang miskin. Jadi suruh milih tiga kan. Kebetulan saya memilih orang miskin, memberi orang miskin. Nah, maka fadzaka ya jelas, berarti ya sesuai, gak ada masalah karena sesuai yang ditentukan oleh Allah. Au fa'ala ghairahu. Tapi jika kita memilih sesuatu yang nggak ditentukan oleh Allah, misalnya sebenarnya yang ditentukan oleh Allah itu misalnya itu memberi makan orang miskin, tapi saya memilih memberi baju. Saqata bi fi'li al wajib, maka walaupun seperti itu gugur ya. Gugur saqata gugur bi fi'lihi dengan saya memilih salah satunya walaupun nggak sesuai ya dengan pilihan Allah. Al wajib, kewajiban saya. Dalam artian saya sudah membayar kafaroh sumpah saya. Jelas ya? Ya Ustaz, berarti ini kan pilihan Ustaz ya, walaupun
kan ini pendapat kedua mengatakan itu tertentu. Walaupun beda dengan keinginan Allah, begitu Ustaz. Iya. Walaupun Allah. Ya, Intinya tapi menurut pendapat kedua itu ada kehendak Allah itu tertentu, tapi ya, kita nggak tahu. yang penting kita pilih salah satunya, udah berarti kewajiban kita udah gugur. Gugur. Itu maksudnya, Kalau Ustaz. Ya. kalau sesuai dengan apa ini dengan Allah ya udah berarti nggak ada masalah. Kalau nggak sesuai ya udah gugur kewajiban kita. Menurut mereka kayak gitu. Oke, Bisa, jelas ya? dimengerti, Ustaz. Gimana Mas Ahmad? Mana orangnya ini? Ya Ustaz, fadzaka nih apa Ustaz maknanya? Fadzaka, iya. Ya, maksudnya ya fadzaka, ya wis kok ngono Mas. Fa in fa'alal mukallaf al muayyan. Jika mukallaf kita melakukan sesuatu yang memilih sesuatu yang sesuai dengan pilih apa yang Allah tentukan, ya. Fadzaka ya udah berarti udah enggak ada masalah. Fadzaka ya udah enggak ada masalah gitu loh maksudnya. Fadak enggak ada masalah. Ya kan menurut pendapat yang kedua kan muayyan kan. Allah pasti menentukan salah satunya tapi kita nggak tahu. Ya. Kalau kita memilih sesuai yang dikehendaki Allah ya berarti fadak nggak ada masalah, kita sesuai dengan pilihan Allah yang ditentukan Allah. Nah, tapi kalau nggak sesuai maka ya tetap gugur kewajiban dari kita. Yang namanya juga nggak tahu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Menurut pendapat yang kedua. Jelas ya? Jelas ya, teman-teman? Iya, Ustaz. Ustaz, tadi kembali ke ini aja, Ustaz, ke matanya kan gini. Yang indana berarti ini menurut pendapat Mu'tazilah atau gimana, Ustaz? Kan al-amru bi ahadil asya'a yujibuhu mubahaman indana. Indana kan tadi diartikan Mu'tazilah. Maksudnya Mu'tazilah itu gimana, Ustaz? Di depan kan dulu kan kita pernah itu kan di mukadimahnya itu kan bahwasannya kalau pakai kode inda fil as-soh berarti apa hilafnya itu pada selain Mu'tazilah. Tapi kalau apa hilafnya itu dengan Mu'tazilah itu kodenya pakai indana. Di mukadimah kan dulu pernah. Iya, ya? Tapi maksudnya Mu'tazilah itu sepakat dengan itu, sepakat dengan kaidah ini atau bagaimana, Ustaz? Sepakat dengan kaidah ini. Loh enggak, berarti perbedaan sama kita. Maksudnya perbedaan sama kaul asohnya. Ini kan asoh, berarti perbedaannya apa perselisihannya sama Mu'tazilah gitu loh. Oh iya, bisa. Berarti Mu'tazilah tidak menganggap ini iya, berbeda, intinya berbeda. Ada kalanya dengan ini maksudnya, Ustaz, ya. Iya, betul. Terus yang ketiga, wakila yujibuhu kadzalik, ya. Yang ketiga ini mengatakan yujibuhu kadzalik, ya, muayyanan, berarti kadzalik maksudnya muayyanan ya. Yujibuhu kadzalik muayyanan ya. Muayyan berarti sama kayak pendapat yang kedua, muayyanan. Ya, tertentu ya, wajib tapi secara muayyan. Tapi muayyannya ini kalau yang kedua kan muayyannya di sisi Allah dalam artian Allah yang menentukan. Tapi kalau menurut pendapat yang ketiga ini wa huwa mahtarahul mukallaf. Tertentu muayyan, tapi muayyannya ini kita yang milih. Apa yang kita pilih itu muayyan, itu yang tertentu. Misalnya saya memilih membebaskan budak. Ya udah, itu yang tertentu. Sebenarnya ini pendapat yang ketiga ini sama saja dengan pendapat yang kedua ya. Cuma lafzi ya, perbedaan dalam masalah pengistilahkan saja ya. Ya, menurut ini muayyan tapi muayyannya itu yang kita pilih. Ya sama saja sama pendapat yang pertama. Bi an alimallahu annahu ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa di sini? Ya, ini bayaniyah ya dijelaskan di sini. Bi an alimallahu minhu annahu la yahtaru siwahu. Bahwasannya Allah sudah mengetahui dulu di zaman azali bahwasannya kita tidak akan memilih kecuali yang ditentukan oleh Allah. Ya. Yang ditentukan oleh Allah, ya. Bian alimallahu minhu, bahwasannya Allah itu tahu ya darinya bahwasannya dia tidak akan memilih kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan itu, sesuai yang sudah yang di depan tadi. Ya, wa ini talafa bi ikhtiyaril mukallafin, walaupun beda-beda. Nah, ini yang melemahkan pendapat ini itu walaupun beda-beda. Pendapat wala ini talafa bi ikhtiyaril mukallafin, berbeda-beda
dengan pilihannya mukallaf ya. Ya, ada kalanya saya milih membebaskan budak. Mas Yunus memilih memberikan makanan. Mas Ahmed memilih memberikan baju. Nah, ini yang betul gimana? Katanya muayyan, berarti muayyan kan tertentu. Ya, muayyan tertentu kan. Tapi kalau setiap mukallaf, setiap dari kita itu berbeda-beda, mana yang tertentu? Nah, berarti yang tertentunya itu berarti di sini maksudnya ya tertentunya sesuai yang dipilih ya. Tertentunya itu adalah sesuai yang dipilih ya, sesuai yang dipilih. Ya. Jelas ya teman-teman yang pendapat yang ketiga ini? Ya Ustaz, hampir-hampir sama aja ya. Iya. Tapi intinya kalau yang ketiga ini tertentunya itu yang kita pilih. Ya. Jadi wajibnya itu tertentu, nggak samar, tapi tertentunya itu sesuai yang kita pilih. Misalnya saya milih membebaskan budak, ya berarti itu yang tertentu. Berarti itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, berarti itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Ya. Sekiranya Allah itu mengetahui bahwasannya di zaman azali dulu bahwasannya saya tidak akan memilih kecuali membebaskan budak. Nah, walaupun nanti beda-beda ya, Mas Yunus milih ini, saya milih ini ya. Nah, itu yang melemahkan sebenarnya, tak masuk akal. Jelas ya? Pendapat yang ketiga ya, paham ya? Insya Allah. Terus pendapat yang keempat, ini harus konsen ya, maksudnya agak-agak itu banyak perhilafan di sini masalahnya. Ini yang bikin bingung. Wakil ayujibul kul. Menurut pendapat yang ketiga, yang keempat ya, itu wajib semua. Jadi tiga-tiganya itu membebaskan budak, terus memberi makan, memberi baju, itu wajib semuanya. Fayuthabu bi fi'liha thawaba wajibatin. Ya, maka ketika kita melakukan semua itu ya, melakukan semua itu dilakukan, thawaba wajibatin. Misalnya tiga-tiganya dilakukan semua, ya kita mendapatkan pahala tiga-tiganya. Ya, pahala membebaskan budak, pahala memberikan baju, pahala memberikan makanan. Wa yu'aqabu bi tarkiha iqabatar wajibatin. Ya. Dan ketika kita nggak melakukan sama sekali tiga-tiganya, maka kita akan dihukum oleh Allah dengan hukuman meninggalkan tiga-tiganya. Tiga kewajiban, yaitu nggak membebaskan budak, memberi makan dan berbaju. Ya. Wa yasqutul kulla al-wajiba biwahidin minha. Tapi ya ketika melakukan salah satunya saja ya, misalnya wajib, menurut pendapat ini kan wajib semua. Sekiranya nggak melakukan maka dosa. Ketika melakukan semua maka dapat pahala tiga-tiganya. Kalau ketika meninggalkan mendapat dosa tiga-tiganya. Tapi ketika melakukan salah satunya, misalnya saya cuma memilih membebaskan budak, seret. Nah, maka semua gugur. Ya kan katanya ini kan yang diwajibkan semua. Tapi ketika melakukan salah satunya maka semuanya ikut gugur. Li'anal amro, nah di sini dikatakan li'anal amro. Kenapa alasannya ini kok pendapatnya seperti ini? Li'anal amro ta'allaqa bi kullin minha bi hususihi ala wajhil iktifa bi wahidin minha. Oh, keren ya. Li'anal amro, karena perintah ini berhubungan dengan semuanya. Kita tahu ya bahwasanya perintah kayak aqimus shalah itu perintah di sini berhubungan dengan kewajiban sholat kan ya. Al-amru ya, jadi perintah aqimus shalah, dirikanlah sholat itu berhubungan ta'alluqnya ke sholat. Nah, di sini perintah di sini ta'alluqnya ke siapa? Li'annal amru ta'allaqa bikullin minha bihususihi. Ya, karena perintahnya di sini, perintah disuruh kafaratul yamin di sini perintah yang berhubungan dengan tiga-tiganya, yaitu perintah membebaskan budak, perintah memberi makan, perintah memberi baju. Bihususi, dengan khusus disebutkan satu-satu. Ya. It'amu masakin au kiswatuhu au tahrir raqabah. Disebutkan satu-satu. Akan tetapi ala wajhil iktifa wa hinha, tapi ya dengan cara cukup ya, dengan cukup ya ala wajhil iktifa, dengan cara cukup ya, dengan cukupnya
atau dengan gugurnya semua kewajiban 3 tadi, ya, biwahidin minha, dengan melakukan salah satunya. Dengan melakukan salah satunya. Maka oleh karena itu pendapat yang keempat ini mengatakan bahwasannya wajib semuanya karena perintahnya itu mencakup 3-tiganya. Tapi ketika melakukan salah satunya maka itu sudah cukup. Menurut pendapat yang keempat, ya. Jelas ya? Nah, disanggah ini pendapat yang keempat ini, disanggah. Ya, disanggah. Dalilnya disanggah, ya. Kulna insul lima dzalik, jika kita menerima ini, menerima bahwasannya al-amru ta'allaqu apa? Dalik itu kembali ke mana? Dalik itu kembali ke, ya ini. Ya, dalik itu domirnya kembali ke ini, ya. Dalik itu kembali al-amru, ya, perintah itu berhubungan dengan setiap yang diperintahkan tadi 3-tiganya berarti. La yalzamu minhu wujubul kul al-murattab alaihi dzalik. Ya, walaupun perintahnya itu apa? Berhubungan dengan 3-tiganya, ya. Jika kita menerima bahwasannya mengatakan oke, tak terima bahwasannya perintahnya itu berhubungan dengan 3-tiganya. Tapi bukan berarti la yalzamu, enggak lazim, bukan berarti diwajibkan semuanya. Bukan berarti semuanya wajib. Ya, kan perintah sama wajib beda kan? Oke lah, setiap perintah itu kemungkinan besar berfaedah wajib. Ya. Tapi kan enggak semua perintah itu berfaedah wajib. Ya. Jangan pas disamaratakan karena perintahnya itu 3 maka wajibnya 3. Enggak. Ya. Enggak seperti itu, ya. Buktinya ya. Buktinya ketika kita sholat dalilnya sholat witir apa? Perintah kan? Aku tiru, ya. Witir lah, perintah itu. Tapi buktinya witir enggak wajib, sunnah. Ya. Jadi enggak mesti sesuatu yang diperintahkan itu wajib. Nah, begitu juga di sini. Oke, kita terima bahwasannya perintah itu berhubungan dengan 3-tiganya. Tapi perintah berhubungan dengan 3-tiganya, apakah mesti semua perintah tersebut wajib? Enggak mesti. Ya, ada kalanya salah satunya ya. Makanya ini dikatakan la yalzamu minhu, enggak. Maka enggak lazim, ya, enggak mesti, enggak lazim, ya, bukan berarti, ya, wujubul kul, ya, semua itu diwajibkan al-mutarattab alaihi dzalik, ya. Yang mana nanti berimplikasi atau mempengaruhi wajibnya semua nanti, ya, wajibnya semua ini, ya. Nanti kalau wajib semua, nanti kalau dilakukan semua maka dapat pahala semuanya. Kalau ditinggalkan semua maka dapat dosa semuanya. Ya, katanya pendapatnya yang keempat ini. Nah, di sini dikatakan, ya, Thariqatul Husul, ya. Ini punya orang Indonesia ini, Thariqatul Husul ini, ya, nukil. Li Jawazi, ya, punya bahasa hal, ya. Almarhum, ya. Li Jawazi ayakuna wajubaha badalian. Karena ada kemungkinan wajibnya itu wajib badali, ya, bukan wajib yang muayyan, ya, wajib badali. Kewajiban yang bersifat pengganti. Oke, jelas, ya? Jadi Ustaz, pendapat yang ketiga ini bahwa apabila kita melakukan keempat. Ini kan yang keempat ini Ustaz membantah pendapat yang ketiga kan? Enggak. Ini kan pendapat yang keempat, ya. Wajib semuanya. Oh iya, Nah, ini bantahan dari Syekh Zakaria, ya, pemilik kitab, pemilik pendapat yang pertama kepada pendapat yang keempat. Oh iya. Tadzalik itu jadi apa? Tadzalik yang terakhir itu. Wujubal kulli muttabi alaihi dzalik. Ini jadi itu, Mas. Al-mutarattab, ya, naibul fa'il. Naibul fa'ilnya dari mutarattab. Ini kan mutarattab ini naat kan? Naat kan dibagi 2. Ayo kalau belajar nahwu kan kita kan naat dibagi 2 kan? Ada naat hakiki, ada naat sababi kan, ya. Kalau naat hakiki jelas, ya. Ja'a Zaidun al-alimu, telah datang Zaid yang alim. Nah, kalau naat sababi itu enggak gitu. Jadi ada domir, ya, ada domirnya yang kembali ke itu. Gini loh, saya contohkan, ya. Ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Telah datang Zaid yang alim. Ya, yang alim itu siapa? Ayahnya Zaid. Al-alim abuhu. Ya. Jadi ini
Ini fa'il ataupun maf'ul daripada mutarattab di sini. Mutaratib atau mutarattab. Di sini apa? Mutaratib ya, mutaratib fa'il berarti. Mutaratib sama kayak gimana? Muratib. Muratib. Al-mutaratib. Oh iya. Jadi fa'il atau maf'ulnya mutaratib ini. Mutaratib ya. Kalau kita bacanya mutaratib ya berarti fa'ilnya. Ya kayak kita mengatakan ja'a Zaidun al-alimu abuhu. Abuhu kan fa'il daripada alim. Alim di sini naat ya, naatnya Zaid. Itu kan naat sababi namanya. Coba dilihat lagi nanti naat sababi gimana. Oh iya. Berarti isi dzalik ini yang tadi tentang 3 Iya, perkara tadi. ini isi dzalik ini kan pendapat yang keempat ini mengatakan wajib semua kan, karena alasannya ini, karena perintahnya berhubungan dengan semuanya. Nah, maka dampaknya apa? Dampaknya kalau diwajibkan semua, fayutabu fil wajibatin ya. Maka nanti ketika antum melakukan semua kewajiban 3 tadi ya, maka mendapatkan pahala 3-tiganya. Jika meninggalkan semuanya, nggak melakukan sama sekali, maka nanti dihukum karena meninggalkan 3-tiganya. Nah, ini kan dampaknya kan. Amal mutaratib kan yang maknanya kan konsekuensi atau berdampak. Oh, Nah, maka artinya ini dikatakan konsekuensi. apa? Artinya konsekuensi. Iya, mutarattab. Nah, biasanya kan kayak gini, wa yatarattab min dzalik, dan konsekuensinya adalah konsekuensi dari hal tersebut adalah wa yatarattab min dzalik ya, biasanya kayak gitu. Wa yatarattab min dzalik, konsekuensi dari permasalahan ini adalah gini. Ya, yatarattab. Ini yatarattab kan kayak gitu. Konsekuensi. Jelas ya? Iya, Ustaz. Berarti kalau diartiin gitu, Ustaz. Kewajiban seluruh yang berkonsekuensi kepada hal yang disebutkan tadi, di atas. Oke, Ustaz. Ya. Wal qaul al-akhir, pendapat yang terakhir berarti pendapat yang ini ya, pendapat yang mengatakan wajib semua itu ya. La yalzamu minhu ya. La yalzamu minhu apa? Wal qaul al-akhir wal wathani, dan pendapat apa? Pendapat yang terakhir dan pendapat yang kedua ya. Berarti pendapat yang terakhir ini dan juga pendapat yang kedua yang ini ya. Kan ada 4 pendapat ya di sini ya. Itu Mu'tazilah. Nah, ini berarti Mu'tazilah. Jadi nggak heran ya. Jadi tadi menggunakan kode indana. Jadi kalau menggunakan kode indana itu berarti hilafnya dengan Mu'tazilah ya. Jadi ini pendapatnya Mu'tazilah. Yang terakhir sama yang kedua ini Mu'tazilah. Fahum muttafaquna ala nafi ijabil wahidin mubahamin. Nah, dua-duanya pendapat yang kedua sama yang keempat ini mereka itu sepakat bahwasannya tidak ada kewajiban salah satu dari 3 itu secara mubham, secara samar, nggak ada. Ya, intinya ini mengatakan muayyan tertentu, tapi di sisi Allah hanya Allah yang tahu, yang menentukan, nggak di-share ke kita. Ya, yang keempat ini mengatakan semua yang wajib. Berarti kan keduanya sepakat bahwasanya nggak ada wajib salah satu dari 3 tadi dengan secara samar ya, dengan secara mubham. Paham ya? Iya, Ustaz. Karena fihim tahrimahu kama sayaji. Sebagaimana mereka mengharamkan haram ya. Ini kan bahas wajib ya. Nanti pembahasan haram juga ada kayak gini modelnya. Ini kan kita bahas wajib. Kalau perintah kan berarti wajib. Kalau larangan berarti haram. Nanti kalau ketika dilarang untuk meninggalkan salah satu dari 3, ya, nanti ya sama, nanti hilafnya kayak gini. Mu'tazilah ini hilafnya kayak gini sama. Kama sayaji. 5 qalu min anna ijabah syai' au tahrimahu lima fitarki au fi'ili minal mafsadah allati yudrikuhal aql. Nah, wa inna ma yudrikuha fil muayyan. Kenapa alasan mereka kok gak setuju dengan dengan kewajiban yang samar? Ya. Ya, apa alasan mereka kok gak setuju dengan kewajiban yang samar itu? Kenapa? Kewajiban mubham itu apa? Kok mereka kalau nggak muayyan ya semua yang diwajibkan. Kenapa? Karena 5 qalu, karena mereka berpendapat min anna ijabah syai', karena kewajiban sesuatu atau mengharamkan sesuatu ya, au ya,
mewajibkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu lima fitarki au fi fi'lihi, karena ada alasannya. Allah mewajibkan sesuatu atau melarang sesuatu lima fitarki, karena kalau wajib kan karena meninggalkan kewajiban tersebut, ya, atau kalau haram kan au fi fi'lihi, ya, atau kalau haram karena melakukan hal tersebut minal mafsadah, karena ada kerusakan di sana. Misalnya Allah mewajibkan kita untuk apa? Untuk apa ya? Untuk berbaik kepada orang lain, ya, atau untuk sholat lah, untuk sholat ya, gampang-gampang ya, untuk sholat, ya. Kenapa? Mafsadahnya apa? Kalau nggak sholat kita masuk neraka. Kalau nggak sholat kita masuk neraka, ya, ya. Karena Allah memerintahkan sesuatu, karena tujuannya kalau ditinggalkan itu akan ada kerusakan, yaitu masuk neraka. Atau Allah mengharamkan sesuatu, au fi fi'lihi minal mafsadah, karena ketika melakukan sesuatu tersebut ada kerusakan di sana. Misalnya minum khamr misalnya. Allah melarang minum khamr. Kenapa? Kalau dilakukan, karena kalau dilakukan akan menghancurkan akal kita. Allati karena mafsadah yang yudrikuhal akal, yang mana mafsadah di sini itu bisa dipahami oleh akal. Wa inna yudrika fil muayyan. Nah, semua itu, ya, mafsadah di sini itu hanya bisa dipahami di sesuatu yang tertentu, enggak, ya. Sesuatu yang muayyan, sesuatu yang pasti. Ya. Ya, katanya Mu'tazilah, mafsadah itu bisa dipahami pada sesuatu yang pasti, yang tertentu. Enggak yang membaham, ya. Kamu lakukan ini atau ini, ya kan? Enggak bisa dideteksi kan apa mafsadahnya. Ya, masuk akal juga pendapatnya Mu'tazilah ini, karena kalau sekali akal ya, kalau secara akal secara dohir ya. Ya. Akal, Ustaz. Ya, karena kalau orang disuruh kamu mandi yo atau nyuci yo atau masak oh, ya. Nah, kalau ada perintah kan pasti ada kemaslahatan di sana kan. Berarti kalau ditinggalkan nanti ada mafsadah. Lah, masalahnya ini disuruh milih salah satu. Diperintahkan tiga-tiganya tapi disuruh milih salah satu. Berarti kalau kita disuruh milih salah satu, misalnya saya milih masak. Berarti saya melakukan masak dan saya meninggalkan mandi dengan mencuci piring. Berarti saya akan mendapatkan mafsadah dong nanti. Karena nanti Allah kan memerintahkan tadi mencuci piring. Berarti kalau nggak mencuci piring nanti ada kerusakan dong, ada dampak negatif pada diri saya. Ya nggak, betul nggak? Betul juga. Nah, makanya di sini katanya Mu'tazilah nggak masuk akal ini. Nggak masuk akal kalau kita diwajibkan secara mubham. Nah, kita diwajibkan diperintahkan tiga, tapi kita disuruh milih satu. Berarti secara nggak langsung Allah menjerumuskan kita kepada dua hal. Misalnya disuruh ya, misalnya ya, disuruh sholat atau zakat atau puasa. Saya milih sholat. Berarti saya akan mendapatkan kemafsadahan dari saya nggak melakukan zakat dan atau nggak melakukan puasa. Nah, ini nggak masuk akal katanya Mu'tazilah. Makanya ini harus tertentu. Nah, jelas ya? Jelas ya? Iya. Wathalis yusamma qaulat tarajum, ya. Adapun pendapat yang ketiga ini ada 4 pendapat ya. Pendapat yang kedua sama yang keempat itu Mu'tazilah. Adapun pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga ya, wathalis pendapat yang ketiga yusamma qaulat tarajum. Ini pendapat yang dinamakan qaulat tarajum, pendapatnya tarajum. Tarajum itu saling melempar. Ya, li'anna kullan minal asy'ari wal mu'tazilah yunsibuhu ilal akhar fattafaqa fariqani ala butlani. Kenapa kok dinamakan qaul tarajum? Qaul tarajum saling menuduh kan. Tarajum ini saling menuduh. Kenapa? Karena di antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu saling melempar satu sama lain. Ini pendapatmu bukan pendapatku. Yang Mu'tazilah bilang, enggak, saya enggak bilang gitu. Ini pendapatnya kamu bukan pendapatku. Saling melempar satu sama lain gitu. Ya. Fattafaqal fariqani ala butlani, ya, tapi kedua-duanya ini sepakat bahwasanya pendapat kedua ini, pendapat ketiga ini apa? Itu batil ya. Salah ya, batil. Jelas ya? Jelas ya teman-teman? Lumayan, Ustaz. Ya, intinya permasalahan ini ya ada perintah terhadap 3 perkara tapi disuruh milih salah satu.
Ya, menurut pendapat yang roje ya, menurut pendapat yang roje ya wajib. Jelas ya, karena perintah wajib, tapi wajibnya pada salah satunya, bukan semuanya. Ya, kalau Mu'tazilah tadi ada dua, ya Mu'tazilah ada yang mengatakan muayyan, tapi hanya Allah yang tahu muayyannya yang mana. Ya. Ada yang bilang semuanya karena ta'alluq perintah itu ta'alluqnya pada semua, berarti wajibnya pada semuanya katanya. Walaupun nanti kalau melakukan salah satunya nanti gugur semuanya. Ya, kalau yang kedua kan ini agak aneh ya. Ya nggak usah kita bahas ya karena Asy'ariyah dan Mu'tazilah juga saling melempar. Intinya seperti itu ya. Tanah sabarnya Ustaz. Apa? Tanah sabahu. Mana tanah Sabah? Wal Mu'tazilah. Tanah sabahu. Yunsibuhu. Lianna kulla dinamakan qaulu tarajum. Tarajum saling menuduh. Tarajum saling menuduh. Karena apa kok dinamakan qaulu tarajum saling menuduh? Karena setiap Asy'ariyah dan Mu'tazilah itu yunsibuhu saling menisbatkan kepada satu sama lain ya, saling menuduh sama lain. Ini pendapat kamu, bukan pendapatku. Yang Mu'tazilah juga bilang ini pendapatmu juga bukan pendapatku. Jadi oke jelas ya. Terus kemudian wa'alal asoh, maka atas dasar pendapat yang asoh berarti pendapatnya Syekh Zakaria ya, yang dituliskan di sini ya, pendapatnya ulama yang paling banyak pendapatnya ulama yaitu bahwasannya perintah terhadap salah satu dari 3 perkara, maka wajibnya ya secara mubham, wajibnya secara samar. Nah, ini ya. Maka dari sini dari pendapat yang pertama tadi, in fa'alaha kullaha, ya, menurut pendapat yang pertama tadi, atas dasar pendapat yang pertama tadi, kalau dilakukan semuanya gimana? Kan dikatakan tadi wajibnya salah satunya ya mubham. Misalnya kafaratul yamin ya, kafaroh yamin wajibnya membebaskan budak, sedekah, memberikan makan atau memberikan baju. Jika dilakukan tiga-tiganya gimana? Fal muhtar annahu in fa'alaha murattabatan fal wajibu al mutab alaihi thawab al wajib alladhi huwa kathawa bisab'ina manduban awwaluha. Nah, muncul masalah baru. Ya, jika dilakukan semuanya gimana? Maka menurut pendapat yang terpilih muhtar ya, jika dilakukan secara berurutan ya, misalnya membebaskan budak dulu, kemudian memberikan baju, kemudian setelahnya memberikan makan. Maka yang kan wajibnya satu tok kan ya. Maka yang fal wajib ya, maka wajibnya yang mana? Maka yang wajib yang mana? Yang mana di sana diberi pahala wajib. Ya. Mungkin ya, paham di sini ya. Jadi kan kalau kita diperintahkan 3, kita milih 1. Berarti yang 1 ini kan yang kita pilih kan wajib. Terus yang kedua itu sunnah kan ya? Yang 2 itu tetap dapat pahala, tapi bukan pahala wajib, tapi pahala sunnah. Pahala wajib sama pahala sunnah beda. Nah, di sini pertanyaannya, yang mana yang wajib? Sehingga nanti kita dapat pahala wajib. Kalau dilakukan berurutan, maka yang wajib yang pertama, awaluha. Adapun yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Dapat pahala sunnah. Wa in tatafawat li ta'addil wajib bihi min haitsu innahu mubahamun. Ya. Wa in ya. Ya. Wa in tafawatat. Ya. Ya. Walaupun pahalanya nanti itu beda-beda. Ya, wa in tafawatat li ta'dil wajib min haitsu innahu mubahamun. Wa in tafawatat ya. Jadi walaupun itu nanti beda-beda ya, tiga-tiganya itu beda. Ya. Kualitasnya beda-beda ya. Jadi kayak membebaskan budak, kemudian memberi makan orang miskin, memberi baju, itu kan pahalanya beda-beda. Ya jelas di sini yang paling besar yang membebaskan budak ya. Jelas yang memberikan budak. Nah, yang diberi pahala wajib yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga nanti efeknya sunnah. Au fa'ala kulluha ma'an. Terus kalau dilakukan bersamaan gimana? Tiga-tiganya dilakukan bersamaan. Jadi membebaskan budak sekaligus memberi baju sekaligus memberi makan, gimana terusan? Mana yang yang diberi pahala wajib? Au fa'alaha ma'an fa'alaha, maka yang paling banyak, yang paling besar pahalanya.
Jadi kalau dalam kafaratul yamin jelas di sini apa? Membebaskan budak. Fa'alaha thawaban al-wajib li'annahu law itasara alaihi la uthiba alaihi. Min haitsu innahu mubahamun. Ya. Karena maka yang paling besar pahalanya. Li'annahu law itasara. Kenapa? Karena seandainya kita memilih membebaskan budak, yaitu memilih pahala yang paling besar. Ya, misalnya disuruh 3 kafaratul yamin itu ya. Saya memilih membebaskan budak. Ya, seandainya saya memilih membebaskan budak, maka itu yang pahala yang saya dapatkan. Ya, dilihat bin haitsu innahu mubahamun, dilihat dari sisi bahwasanya dia itu samar. Tawabul wajib al-akmal ya. Pahala yang wajib yang sempurna. Ya, lautiba alaihi ya. Karena lautiba alaihi ini tawabul wajib ini di sini fa'ilnya ya, atau naibul fa'ilnya daripada ini naibul fa'ilnya utiba kan majhul ya ini ya. Naibul fa'ilnya thawab ini. Maka akan diberi ganjar dengan pahala ganjaran yang sempurna. Faduma ghairuhu ilaihi la yang kusumi andalik. Adapun yang lain seperti memberi makan atau memberi baju, faduma ghairuhu ghairihi ilaihi ya, maka penggabungan pahala lainnya kepadanya itu tidak mempengaruhi ya, tidak mengurangi. Ya. Ya malah menambah nanti ya, malah menambah ya adanya ya bisa dilakukan secara bersamaan, seret. Membebaskan budak, memberi makan, memberi baju. Nah, maka yang memberi makan sama memberi baju ini nggak ngaruh apa-apa gitu, nggak bisa merusak pahala sempurna daripada membebaskan budak. Malah nanti nambah jadi sunnah ya. Jadi sunnah nanti 2 ini. Memberi makan dan memberi baju itu jadi sunnah. Jelas ya? Jadi beda ya kalau dilakukan secara berurutan, maka yang pertama yang jadi pahala wajib, yang jadi kewajib, yang menjadi wajib ya. Kalau secara bersamaan berarti yang paling besar pahalanya yang mana? Nah, kayak gitu ya. Kemudian wa in tarakaha kullaha uqiba bi adnaha. Namun jika ditinggalkan semuanya, nggak melakukan semuanya, gimana? Disuruh kafaro nggak melakukan sama sekali, maka nanti dihukum dengan yang paling kecil. Misalnya yang paling kecil apa? Misalnya diperintahkan 3, misalnya memberikan budak, memberi makan, memberi baju. Urgen mana antara baju dengan makan? Urgen makan ya, berarti baju paling kecil ya. Baju paling kecil, memberi baju paling kecil. Maka nanti dihukum karena dia berarti orang tersebut tadi yang nggak kafaratul yamin dihukum karena dia tidak memberikan baju kepada orang miskin. Ya. Jadi dia nggak dihukum karena nggak membebaskan budak ya, pasti besar ya, atau dihukum karena dia nggak karena dia nggak memberi makan, tapi karena dia nggak memberikan baju, karena itu dosa yang paling kecil ya, karena paling ringan. Ikoban bi adnaha ikoban, karena paling ringan hukumannya, in uqiba jika dihukum. Li'annahu law fa'alahu faqat min haitsu lam yu'aqab. Loh, kenapa kok yang paling kecil? Kenapa kok yang paling besar? Kenapa? Karena apa? Karena ketika kita ataupun orang tadi itu melakukan itu saja, misalnya orang tadi itu cukup dengan memberikan baju kepada orang miskin, maka dia sudah bebas, nggak dihukum. Ya berarti kalau dia nggak melakukan 3-tiganya, ya berarti ya harus paling rendah dong. Karena seandainya orang tersebut itu melakukan memberikan baju kepada miskin ya, melakukan kewajiban dengan memilih yang memberikan baju, dia nggak dihukum. Ya. Nah, jangan dihukum dengan dia tidak membebaskan budak, berat. Ya, kasihan. Wa in tasawat wa fa'alat ma'an. Nah, wa in tasawat di sini kembali ke mana? Nah, ini kan tadi pahalanya berbeda-beda ya. Tapi kalau pahalanya sama gimana? Tadi kan membebaskan budak, memberi makan sama memberi baju itu pahalanya beda-beda ya, runtutannya ya. Tapi jika mereka sama, kita andaikan itu semua sama. Walaupun beda sebenarnya, tapi andainya ini sama. Pahalanya sama. Oh iya. Kalau tadi kan perumpamaan kan beda ini kan ya. Kita andaikan pahalanya semua sama tiga-tiganya. Kayak tadi misalnya memasak, mencuci baju dan mencuci piring. Sama.
Wa fa'alat ma'an, dan dilakukan secara bersamaan. Auturikat, atau ditinggalkan secara bersama-samaan. Fathawul wajib wal iqab ala wahidin minha. Maka jelas ini ya. Maka jelas pahala kewajiban ataupun hukuman dari meninggalkan tadi ala wahidin minha ya, tinggal pilih salah satu, tidak tiga-tiga. Ayo kurang dikit ya. Ustaz, Ini bisa di-pause ya. Ini bisa di-pause ya, teman-teman. Bentar ya. nggak Ini bisa Ustaz, busan kalau Zoom. apa? Harus keluar dulu Ustaz kalau Zoom. Masa? Enggak, ini loh ini. Oh iya sih betul. Nah, udah tinggal dikit. Bentar, ayo. Ada apa, Sat? Tinggal dikit ya. Udah ada itunya ya. Oh, belum ya. Wakila, nah ini ada pendapat Kil. Wakila al wajibu ifima idza tafawata ta'ala thawaban. Ada menerangkan ya. Ini pendapat Kil ya. Pendapat Kil yang pertama, jika wajibnya itu yang mana wajibnya ya? Jika pahalanya berbeda-beda, maka yang paling besar ya a'laha. Ya, walaupun berurutan ya, walaupun dilakukan secara berurutan, misalnya apa namanya? Memberi makan dulu, kemudian memberi baju, kemudian apa namanya? Membebaskan budak. Ya. Walaupun yang dilakukan pertama itu memberi baju misalnya, tapi tetap yang mendapatkan apa yang dihitung wajib itu yang paling atas, yaitu yang membebaskan budak menurut pendapat yang Kil. Tapi pendapat yang pertama kan tadi enggak. Kalau dilakukan secara berurutan berarti ya yang pertama ya, yang pertama. Wa fima idza tasawat, jika sama pahalanya ahaduhuma, jelas sama ini sama kita ahaduhuma. Wa in fa'alat murattabatan fihi ma 5 marra. Walaupun itu dilakukan secara berurutan ya. Ya, walaupun berurutan, kalau bersamaan kan nggak ada masalah ya. Itu sesuai dengan pendapat yang tadi, kalau bersamaan ya jelas nanti mendapatkan pahala yang paling tinggi, yaitu membebaskan budak. Tapi kalau dilakukan secara berurutan dan yang pertama itu bukan yang paling besar pahalanya, nah itu masalahnya. Menurut pendapat yang kedua, tetap mendapat yang dihitung wajib dan mendapatkan pahala yang paling besar, yaitu pendapat apa yang amalan yang paling besar pahalanya. Wa in tarokat fahukmuhu, jika ditinggalkan semuanya, fahukmuhu jika ditinggalkan semuanya, maka akan menanggung dosa, tapi dosa yang paling kecil ya. Dosa di antara 3 amalan tadi yang paling kecil. Itu sama ya. Famuafikun, sama dengan pendapat yang sama yang pendapatnya Zakaria ya. Kemudian wa yuthabu thawabul mandub fi kulli qaulin ala ghairi ma dzukira li thawabil wajib. Wa yuthabu thawabul mandub ya, dan diberi pahala ya, diberi pahalanya sunnah ya. Thawabul mandub, pahalanya sunnah fi kulli qaulin ya. Ya, ini menurut pendapat semua qaul ya. Ya, mulai pendapat yang tadi Zakaria sama ini ala ghairi ma dzukira ya. Ya, sebagaimana dan ala ghairi ma dzukira, terhadap apa ibadah wajib seandainya melakukan tiga-tiganya tadi ya. Kan yang dianggap wajib kan satu. Sisanya gimana Ustaz kalau dilakukan semuanya? Nah, ala ghairi ma dzukira thawabil wajib, terhadap pahala wajibnya. Nah, maka nanti yang 2 ini itu jadi diberi pahala juga, tapi pahalanya bukan pahala wajib, tapi pahala sunnah. Diberi pahala sunnah. Jelas ya? Ini nggak ada masalah kayaknya. Wa dzikru hukmit tasawi fil murattaba ma'atar jifil baqi min ziyadati. Nah, di sini Zakaria mengatakan menyebutkan hukum tasawi. Tasawi ini pahalanya yang sama tadi itu ya. Fil murattaba ya, yang secara urutan ya.
tasawi tapi secara urutan gimana ma'at tarjih ya, dengan bersamaan dengan mengunggulkan salah satunya fil baqiyah ya, mengunggulkan tadi fil baqiyah min ziyadati itu adalah tambahan dari saya. Maksudnya apa? Tidak ada di Jamul Jawami, tidak ada di kitabnya apa Imam Subuki. Al-muqtadiyah min haitsu tarjih ya. Al-muqtadiyah min haitsu tarjih li ibdali qawlihi fil murattabah a'laha bi qawli a'laha. Oh, al-muqtadiyah ini naat kepada ziyadah ya. Naat kepada ziyadah. Itu adalah tambahan dari saya yang mengindikasikan, muqtadiyah yang mengindikasikan min haitsu tarjih dari sisi pentarjihan tadi li ibdali qawlihi fil murattabah. Ya, yang mana mengindikasikan dari segi pentarjihan ya, dari segi pentarjihan ya, untuk apa? Untuk menggantikan perkataannya musannif fil murattabah ya, fil murattabah dalam permasalahan murattabah tadi a'laha dengan perkataannya Syekh Zakaria aulaha. Jadi gini ya, tadi di sini kan apa di atas di sini murattabah ya, ketika murattabah ini kan Syekh Zakaria mengatakan awaluha ya, awaluha. Nah, kalau di mana awaluha ya, yang jadi yang wajib yang dikasih pahala wajib itu yang pertama, yang dilakukan pertama kalau dilakukan secara murattabah. Nah, itu kalau di Jamul Jawami itu mengatakan a'laha. Ya. Itu kalau di Jamul Jawami itu mengatakan a'laha. Ya. Itu dikatakan a'laha. Ya. Afwan Ustadz, jadi maksudnya gimana? Yang mana? Yang tadi terakhir. Di sini kan dikatakan ya, menyebutkan hukum tasawi ya fil murattabah dalam urutan ya, urutan tasawi kan tadi kan permisalan tadi perintahnya itu tiga-tiganya itu sama semua pahalanya, tidak ada berbeda. Disuruh mandi, disuruh makan atau disuruh minum, misalnya sama semua pahalanya. Ma'tarjih ya, bersamaan dengan pengunggulan. Di sana kan ada hilaf tadi ya, ada perbedaan pendapat ya. Tapi yang diunggulkan kan ada pengunggulan di sini ya. Jadi Syekh Zakaria mengunggulkan salah satunya kan tadi kan. Itu dari tambahanku sendiri. Itu adalah tambahan dari Syekh Zakaria, dari pengarang kitab ini. Dalam artian di kitab satunya, kitab Jam'ul Jawami ya, kitab asalnya dari kitab ini itu enggak ada. Ya. Al-Muqtadiyah yang mengindikasikan min haitsu tarjih ya, yang mengindikasikan bahwasannya ya, yang mengindikasikan bahwasannya li ibdali qaulihi fil murattabah ya, untuk menggantikan perkataannya apa siapa namanya? Kitab Jam'ul Jawami ya, Imam Subeki ya. A'laha yang mana beliau mengatakan a'laha diganti dengan perkataannya Syekh Zakaria di sini dengan awaluha. Jadi Syekh Zakaria di sini mengatakan a'laha ya, a'laha ya. Jadi Syekh Zakaria di sini mengatakan a'laha. Jadi jika ada tiga perintah ya, tiga perintah yang diperintahkan salah satunya tapi dilakukan semuanya, maka pahala wajibnya yang mana? Di sini Syekh Zakaria mengatakan awaluha. Nah, di Jamul Jawami itu mengatakan a'laha, yang paling tinggi pahalanya. Nah, jadi ada perbedaan pendapat antara Syekh Zakaria dengan Jamul Jawami Imam Subeki. Makanya di sini diganti sama Syekh Zakaria. Ya. Ini kan kitab ini kan asalnya kan dari Jamul Jawami kan. Kitab ini adalah kodifikasi daripada Jamul Jawami ya. Makanya nanti Syekh Zakaria sering bilang ini beda dengan kitab asalnya kayak gitu ya. Karena emang kitab asalnya itu Jamul Jawami, makanya sering nanti perbandingannya dengan Jamul Jawami, dengan kitab asalnya. Wa bima qarartu ulima anna mahalla thawil wajib liqab ahaduhuma mubhaman.
Maka di sini bisa kita lihat ya, setelah saya tentukan di sini, setelah saya putuskan katanya Zakaria, diketahui bahwasannya tempatnya pahala wajib dan dosa ataupun hukuman itu adalah salah satu dari 3 tadi. Ya, salah satu dari 3 perintah tadi. Ya, sesuai dengan ketentuan tadi, kalau dilakukan secara berurutan maka yang pertama, kalau dilakukan secara bersamaan maka yang paling tinggi, yang paling tinggi pahalanya. La min haitsu khususihi, ya, tidak terkhusus, ya. Jadi pahalanya itu enggak ada kekhususan, enggak. Ya. Jadi pahalanya itu samar. Hatta innal wajib thawaban fil murattaba awwaluha min haitsu innahu mubahamun. Sampai-sampai jika dilakukan secara murattab, ya, kewajibannya itu, pahala wajibnya itu yang pertama, ya. Walaupun yang pertama itu paling rendah pahalanya. Ya, paling rendah misalnya kayak tadi itu memberikan baju paling rendah. Tapi yang dilakukan pertama yang dilakukan pertama secara urutan itu ya memberikan baju, maka pahalanya memberikan baju, bukan membebaskan budak. Min haitsu innahu mubhamun, dilihat dari sisi bahwasannya dia itu mubham, samar, tidak tertentu. Ya. La min haitsu khususi, enggak dari segi khususnya. Ya. Kalau khususnya ya enggak seperti itu nanti ya. Itu membuktikan bahwasannya ini mubham ya. Wa kadza yuqal fi kullin min az-zaid ala ma yata'adda bihil wajib minha annahu yuthabu alaihi thawabul mandub. Begitu juga dikatakan bahwasannya kan ketika melakukan 3-3-nya yang dilakukan pertama itu nanti pahala wajib, yang 2 ini jadi pahala sunnah. Yang 2 ini jadi pahala sunnah. Ya. Yang 2 ini pahala sunnah. Walaupun di sana ada membebaskan budak. Kenapa Ustadz kok nggak membebaskan budak aja yang dijadikan pahala wajib? Pahalanya kan banyak. Enggak, karena ini mubham. Kita disuruh milih, ya tergantung pilihan kita dong. Ya, ketika kita mendahulukan yang pahalanya paling sedikit, ya udah kita berhak yang wajib, yang mendapatkan pahala wajib ya pahala yang paling sedikit itu. Ya. La min haitsu khususihi ya. Gimana? Teman-teman. Iya, Ustaz. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya off dulu ya. Ibu saya nelpon ini ya. Makasih banyak, Ustaz. Syukron. Ustaz, Oke. syukron, jazakallah khairan kasiron. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.